FIFA melalui Presiden Gianni Infantino berikan hadiah khusus untuk Persib, dana FIFA Forward Club, bangunkan stadion Persib super mewah beserta training center kelas Eropa agar Persib berjaya di kancah internasional level Asia, bisa harumkan nama Indonesia. Jadi 3 harapanku saat ini usai Bojan Hodak blak-blakan soal hal ini ke publik. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Persib Bandung tiba di Thailand dengan mulus besok malam. Pemain andalan Maung Bandung di lini tengah di luar dugaan buat pernyataan jujur begini, yang bisa bikin Boboto sangat adem mendengarnya. Ia berinisial RI, rambutnya agak gaya skena. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Alhamdulillah, ini baru kabar benar-benar super mantap dan jos. 3 pemain andalan Persib sudah mulai tampak latihan terpisah yang sepertinya sudah mulai sembuh dari cedera. Salah satunya pemain berkecepatan tinggi yang bisa obrak-abrik pertahanan Port FC. Simak kronologinya hanya di sini. PT LIB dan PSSI batalkan kartu kuning Matteo Kocijan yang ia terima ketika Persib Bandung melawan Borneo FC di GBLA jadi harapanku. Di sisi lain, ini kabar terbaru dari sang maestro lini belakang dan tengah. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Keputusan super cerdas Bojan Hodak jelang Persib melawan Port FC Thailand di lanjutan Liga Champions Asia 2 sampai bawa-bawa kolam es batu segala. Kalau begini caranya Persib bisa menang besar nanti di Thailand. Kok bisa begitu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. FIFA melalui Presiden Gianni Infantino berikan hadiah khusus untuk Persib, dana FIFA Forward Club, bangunkan stadion Persib super mewah beserta training center kelas Eropa agar Persib berjaya di kancah internasional level Asia, bisa harumkan nama Indonesia. Jadi 3 harapanku saat ini usai Bojan Hodak blak-blakan soal hal ini ke publik. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan bahwa kemenangan timnya atas Borneo FC diraih meski menghadapi sejumlah masalah besar selama persiapan. Sebelum pertandingan, beberapa pemain utama Persib hampir absen karena masalah kesehatan dan cedera, di antaranya Matteo Kocijan, Gustavo Franca, dan Nick Kuipers. 2 masalah kami alami. Masalah pertama, pekan lalu Matteo sakit, Gustavo juga absen beberapa latihan, Nick juga absen di 2-3 sesi latihan. Jadi ini menjadi masalah, ungkap Bojan Hodak. Selain itu, masalah lainnya datang dari kondisi lapangan stadion GBLA yang lebih keras dibandingkan dengan lapangan latihan tim, yakni Stadion Arkamanik dan Stadion Sijalak Harupat. Lapangan juga sangat berbeda dengan Arkamanik yang merupakan tempat latihan kami dan Jalak Harupat, lanjutnya. Menurut Bojan, lapangan yang keras ini membuat beberapa pemain merasa nyeri karena permukaannya lebih mirip lapangan sintetis. Permukaannya terlalu keras. Jadi kami harus beradaptasi dengan berlatih di sini, Stadion GBLA. Tutup Bojan Hodak. Ya, semoga saja FIFA bisa berikan hadiah seperti harapanku ya. Meskipun begitu, Persib berhasil mengatasi semua tantangan tersebut dan meraih kemenangan penting atas Borneo FC. Apa pendapatmu tentang perjuangan Persib yang tetap berhasil meraih kemenangan meskipun menghadapi banyak masalah? Bagikan komentarmu. Persib Bandung tiba di Thailand dengan mulus besok malam. Pemain andalan Maung Bandung di lini tengah di luar dugaan buat pernyataan jujur begini, yang bisa bikin Boboto sangat adem mendengarnya. Ia berinisial RI, rambutnya agak gaya skena. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Persib Bandung akan bertandang ke Thailand untuk menghadapi Port FC pada Matchday 5 AFC Champions League 2 2024-2005 yang akan digelar pada 28 November 2024.
Kemenangan menjadi target utama Pangeran Biru untuk menjaga tren positif dan memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, Persib mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan dengan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Gelandang Persib, Rahmat Irianto, mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya dalam kondisi prima dan siap bekerja keras untuk meraih kemenangan di kandang Port FC. Kondisi pemain baik semua dan sehat. Tentunya kami fokus untuk mencuri poin karena banyak kehilangan poin di kompetisi Asia ini, kata Irianto yang mengenakan nomor punggung 53 saat diwawancarai di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 24 November 2024. Rian, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa Persib memiliki modal positif untuk menghadapi Port FC, terutama dengan status tak terkalahkan di Liga 1 2024/2025, serta kemenangan di kandang Lion City Sailors FC, yang telah meningkatkan mental bertanding tim. Kami optimis setiap pertandingan bisa meraih 3 poin, tutup pemain yang dikenal dengan ketenangannya di lapangan ini. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, Persib berharap dapat memanfaatkan momentum positif untuk meraih hasil maksimal di Thailand. Apakah Persib bisa menjaga asa lolos dengan kemenangan di laga ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah, ini baru kabar benar-benar super mantap dan jos. 3 pemain andalan Persib sudah mulai tampak latihan terpisah yang sepertinya sudah mulai sembuh dari cedera. Salah satunya pemain berkecepatan tinggi yang bisa obrak-abrik pertahanan Port FC. Simak kronologinya hanya di sini. Sejumlah pemain Persib Bandung menjalani latihan terpisah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu 24 November 2024 pagi. David Da Silva, DDS, Febri Bow Haryadi, dan Dedi Dado Kusnandar menjalani program pemulihan cedera di samping lapangan, didampingi fisioterapis Persib, Geraldo Santos. David Da Silva dan Febri Haryadi menjalani latihan khusus di samping lapangan, sementara Dedi Kusnandar melakukan pemulihan dengan jogging di lintasan lari stadion. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap kondisi para pemainnya bisa cepat pulih, terutama Dedi dan David. David, tidak cedera, dia sakit. Jadi ada sedikit infeksi dan harus berhati-hati. Dalam 2-3 hari dia akan pulih dan gabung latihan. Saya harap dia bisa bermain untuk laga berikutnya, kata Hodak. Febri, yang baru-baru ini menjalani operasi, masih dalam proses pemulihan dan belum bisa ikut serta dalam latihan bersama tim. Setelah libur sehari, Persib melanjutkan sesi latihan pemulihan setelah laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 melawan Borneo FC yang digelar pada Jumat 22 November 2024. Tim pelatih memberikan menu latihan khusus untuk mempercepat pemulihan kebugaran Mark Klok dan kawan-kawan. Latihan dimulai dengan program peregangan dan fun game, lalu tim dibagi menjadi 2 kelompok. Pemain yang tampil lebih dari 60 menit pada pertandingan melawan Borneo FC hanya mendapatkan menu recovery, sementara pemain lainnya menjalani latihan penuh dengan tim pelatih. Dengan pemulihan yang berjalan baik, diharapkan para pemain yang cedera dapat segera kembali ke lapangan dan membantu tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Apakah menurutmu Persib bisa tampil lebih kuat dengan kembalinya para pemain utama? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. PT LIB dan PSSI batalkan kartu kuning Matteo Kocijan yang ia terima ketika Persib Bandung melawan Borneo FC di GBLA jadi harapanku. Di sisi lain, ini kabar terbaru dari sang maestro lini belakang dan tengah. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kartu kuning yang diterima Matteo Kocijan pada pertandingan melawan Borneo FC Jumat 22 November 2024 memaksanya absen di laga Persib Bandung selanjutnya melawan PSS Sleman pada 9 Desember 2024. Kocijan mendapatkan kartu kuning keempatnya di menit 53 oleh wasit Chandra yang membuatnya harus menjalani hukuman larangan bermain 1 pertandingan. Sebelumnya, Kocijan sudah menerima 3 kartu kuning di laga-laga lainnya,
yakni saat Persib bertemu Dewa United, 19 Agustus 2024, Persija Jakarta, 23 September 2024, dan Persik Kediri, 20 Oktober 2025. 2024. Dengan total 4 kartu kuning, Kocijan kini harus absen untuk pertama kalinya di Liga 1 2024-2025 setelah tampil dalam 11 pertandingan sebelumnya, dengan total 539 menit bermain. Pelatih Persib, Bojan Hodak, kini harus mempersiapkan pemain lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kocijan di lini tengah. Kocijan tentunya akan dirindukan di lapangan, tetapi absennya pemain asal Kroasia ini memberi kesempatan bagi pemain lain untuk tampil dan membuktikan kualitasnya. Bagaimana menurutmu, siapa yang paling tepat menggantikan Kocijan di lini tengah? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Keputusan super cerdas Bojan Hodak jelang Persib melawan Port FC Thailand di lanjutan Liga Champions Asia 2 sampai bawa-bawa kolam es batu segala. Kalau begini caranya Persib bisa menang besar nanti di Thailand. Kok bisa begitu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Persib Bandung menggelar sesi latihan pemulihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu 24 November 2024 pagi. Latihan ini merupakan sesi perdana setelah libur 1 hari usai meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 yang digelar pada Jumat 22 November 2024. Tim pelatih memberikan program latihan khusus untuk mempercepat pemulihan kebugaran Mark Klok dan rekan-rekannya setelah pertandingan yang cukup melelahkan melawan Borneo FC. Latihan dimulai dengan peregangan dan fun game untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Setelah itu, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Pemain yang tampil lebih dari 60 menit dalam pertandingan sebelumnya mendapatkan menu recovery, sementara pemain lainnya menjalani latihan yang lebih intens dengan tim pelatih. Pada sesi kali ini, beberapa pemain menjalani latihan terpisah seperti Febri Haryadi, Deddy Kusnandar, dan David Da Silva yang melakukan pemulihan cedera dengan bantuan fisioterapis Persib, Geraldo Santos. Sesi latihan ditutup dengan berendam di kolam es untuk membantu pemulihan otot-otot pemain setelah pertandingan yang cukup keras. Persib kini harus langsung mempersiapkan diri untuk pertandingan penting di AFC Champions League 2024-2025. Pada 28 November 2024, Persib akan bertandang ke Thailand untuk menghadapi Port FC dalam laga yang sangat krusial. Setelah kemenangan yang diraih di Liga 1, Persib berharap bisa membawa momentum positif ke kompetisi Asia dan meraih hasil maksimal di laga tersebut. Dengan persiapan yang matang, bagaimana menurutmu peluang Persib di AFC Champions League 2? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Rahasia tak dipanggilnya Asnawi akhirnya terungkap. Tak cedera tapi dicoret. Coach Justin bongkar alasan. Sebenarnya Asnawi Mangkualam tak masuk skuad andalan STY lawan Jepang. Sampai bawa-bawa hal yang di luar nalar. Fans Garuda seketika bisa kaget ketika mendengarnya. Coach Justin ungkap penyebab Asnawi Mangkualam tak masuk daftar pemain pilihan Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Sebanyak 27 pemain telah dirilis oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun, salah satu pemain kunci, Asnawi Mangkualam, justru absen dalam laga tersebut. Menurut kabar, Asnawi Mangkualam mengalami cedera yang menjadi salah satu alasan absennya dia dari daftar panggilan pelatih Shin Tae-yong. Menariknya, meski disebut cedera, Asnawi tetap tampil selama 45 menit dalam pertandingan terbaru Port FC di Liga Thailand. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola mengenai kondisi sebenarnya dari sang pemain.
Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin, baru-baru ini mengungkapkan alasan di balik absennya Asnawi Mangkualam pada laga kontra Jepang. Menurutnya, tim tidak kekurangan pemain andalan di posisi sayap kanan. Terkait absennya Asnawi Mangkualam dalam skuad, ia mengatakan bahwa hal ini kemungkinan karena alasan teknis, mengingat performa terakhir Asnawi dianggap kurang memuaskan. Yang saya dengar juga cedera. Tapi kalaupun tidak cedera, ini mungkin lebih ke alasan teknis karena performa terakhir Asnawi memang tidak optimal, jelas Coach Justin. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola mengenai kondisi sebenarnya dari sang pemain. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin, baru-baru ini mengungkapkan alasan di balik absennya Asnawi Mangkualam pada laga kontra Jepang. Menurutnya, tim tidak kekurangan pemain andalan di posisi sayap kanan. Terkait absennya Asnawi Mangkualam dalam skuad, ia mengatakan bahwa hal ini kemungkinan karena alasan teknis, mengingat performa terakhir Asnawi dianggap kurang memuaskan. Yang saya dengar juga cedera. Tapi kalaupun tidak cedera, ini mungkin lebih ke alasan teknis karena performa terakhir Asnawi memang tidak optimal, jelas Coach Justin. Breaking news. Kabar resmi. Penting dan terbaru dari Ketua Badan Timnas Sumarji. Sampaikan pesan penting yang bikin semua supporter Timnas merinding ketika mendengarnya. Simak baik-baik pesan bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar penting ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Mace Hilgers bakal datang ke Jakarta pada 10 November untuk gabung skuad Garuda. Kebugaran Hilgers sempat menuai tanda tanya setelah dikabarkan cedera ketika membela FC Twente di Liga Belanda akhir pekan lalu. Namun Sumarji menyatakan bek 23 tahun itu tetap bergabung dengan skuad Garuda sesuai jadwal. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mace Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, kata Sumarji dalam keterangan resmi. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Pertama, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada 15 November, lalu menjamu Arab Saudi pada 19 November. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lebih lanjut, Sumarji memastikan Arab Saudi akan disambut dengan baik dalam lawatan ke Jakarta dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan Timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA.